Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku The Little Book of Hyuga, karya Mike Wiking. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas rahasia orang Denmark untuk hidup bahagia dengan konsep yang sudah teruji selama 1 abad. Sebagai informasi, Denmark bukan negara yang ideal untuk ditinggali. Letak geografis dan cuaca di negara Skandinavia ini tidaklah sempurna. Cuaca yang dingin dan sinar matahari yang sedikit. Selain itu, Denmark juga menerapkan pajak yang tinggi. Tapi, mengapa orang Denmark masuk dalam kategori orang paling bahagia di dunia? Rahasianya yaitu konsep Hyuga yang jika diterjemahkan secara harafiah berarti pengalaman dan suasana kesenangan, kebersamaan, dan keamanan. Sebagai gambaran, Hyuga bisa diibaratkan sebagai perasaan ketika kulit kita terkena sinar matahari pagi, makan malam bersama orang yang kita cintai, kehangatan di bawah selimut saat tidur, dan sebagainya. Wiking juga menjelaskan bagaimana pengaturan suasana dan cahaya yang tepat ternyata mampu berkontribusi dalam menciptakan Hyuga dalam hidup seseorang. Tentu saja semua ini berujung pada hidup yang lebih bahagia. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Yang pertama, apa itu Hyuga? Konsep Hyuga pertama kali muncul pada abad ke-19. Untuk memahaminya, kita juga harus memahami konteks sosial yang ada di sana. Hyuga bukan kata pengganti dari kata bahagia, tapi punya maknanya sendiri yang unik. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari budaya Denmark, Hyuga mempromosikan suasana yang baik dan menyenangkan dalam hubungan manusia satu sama lain. Contoh sederhana dalam memaknainya adalah tata letak cahaya lilin. Menurut orang Denmark, cahaya lilin bahkan bersinonim dengan Hyuga. Jika kamu penasaran kenapa desain lilin saja sangat berpengaruh pada kebahagiaan, jawabannya ada pada letak geografis Denmark, yaitu cuacanya sangat dingin dan zaman dulu orang Denmark menggunakan lilin jauh lebih banyak daripada orang di negara Eropa manapun. Menurut masyarakat Denmark, ketika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi dengan baik, hal terbaik berikutnya adalah persahabatan dan rasa saling menghormati. Tentu saja kehangatan dalam cuaca yang dingin merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Jadi, atmosfer positif inilah yang menggambarkan Hyuga dalam masyarakat Denmark. Untuk bisa memahami Hyuga, ada beberapa cara membawa Hyuga dalam hidup kita. Pertama, suasana. Hal ini bicara soal kehangatan yang diberikan oleh lilin dan penerangan. Kedua, kehadiran. Buat dirimu berada pada masa kini. Matikan telepon. Itu adalah bagian yang sulit, karena kita semua hidup di zaman yang selalu terhubung satu sama lain. Banyak orang sulit untuk tidak memeriksa handphone mereka setiap saat. Ketiga, kenikmatan. Hal ini bisa seperti kopi, teh, coklat, kue, permen, dan es krim. Segala jenis makanan yang bisa memberikan kamu kebahagiaan. Keempat, kesetaraan. Utamakan kita daripada saya. Ini artinya kita harus membagi tugas dengan setara. Kelima, kebersamaan. Hyuga adalah aktivitas yang sering dihubungkan dengan kesenangan dan kebersamaan, yang membawa kita pada kesimpulan kalau tubuh akan menghasilkan hormon oksitoksin selama aktivitas ini. Ternyata kebersamaan membuat kita merasa dicintai, hangat, dan aman. Ketiga hal ini merupakan elemen penting dalam konsep Hyuga. Kedua, Hyuga dan kebahagiaan. Bagaimana kita bisa tahu apakah seseorang bahagia atau tidak? Cara terbaik untuk mengetahuinya adalah dengan melihat hubungan sosialnya. Hyuga bicara soal perasaan, kebersamaan, bersosialisasi, daripada soal barang yang bisa kamu beli. Hal ini bisa berupa bersama dengan orang-orang yang kita cintai, rasa kekeluargaan, dan rasa aman. Kamu mungkin merasa senang ketika bisa bicara tanpa kenal waktu, atau ketika kamu hanya bersama orang yang dicintai tanpa bicara sepatah kata pun. Atau bahkan hanya menikmati waktu sendiri sambil meminum segelas kopi. Apapun bentuknya, yang penting kamu merasa bahagia. Penelitian selama beberapa dekade menunjukkan bukti yang mendukung adanya korelasi antara hubungan manusia yang erat dan kesejahteraan. Orang yang lebih bahagia memiliki jumlah kualitas persahabatan dan hubungan keluarga yang lebih besar. Itulah sebabnya Hyuga mungkin menjadi salah satu alasan mengapa Denmark selalu mendapat peringkat kebahagiaan yang tinggi. Bahasa dan budaya orang Denmark juga berperan dalam memprioritaskan untuk menghabiskan waktu bersama orang yang dicintai dan mengembangkan hubungan yang berkualitas dari waktu ke waktu. Ibaratnya, cara orang Denmark berpikir tentang Hyuga
sama seperti cara orang Amerika berpikir soal kebebasan. Itu adalah bagian dari identitas nasional mereka. Sebagai informasi, Denmark memiliki budaya yang kuat dalam meningkatkan standar hidup warganya. Viking menjelaskan anggaran pemerintah Denmark banyak ditempatkan pada sistem kesejahteraan, jaminan sosial, kesetaraan, dan keseimbangan hidup dalam bekerja. Inilah salah satu alasan kenapa pajak di Denmark sangat tinggi. Hebatnya, mayoritas masyarakat di sana memiliki kesadaran membayar pajak yang baik, karena mereka pikir itu merupakan salah satu cara mereka untuk berkontribusi menjadi warga negara yang baik. Jika mereka membayar pajak yang lebih rendah, maka mereka bisa membeli mobil yang lebih bagus. Tetapi, tidak akan buat mereka lebih bahagia, karena berarti ada sebagian masyarakat yang hidupnya kurang baik. Ketiga, 5 dimensi Hygge. Hygge bisa menjadi konsep yang abstrak, tapi juga bisa dikaitkan dengan sesuatu yang nyata, yaitu melalui 5 panca indera yang kita miliki. Viking menjelaskan 5 dimensi Hygge untuk membantu kita memahami konsep ini. Pertama, aroma dari Hygge. Aroma yang dimaksud bisa berarti semua hal yang manis dan menyenangkan buatmu. Mungkin bisa seperti aroma dari pengharum ruangan yang kamu suka, atau parfum yang biasa dipakai oleh orang yang kita cintai. Aromanya mampu memicu rasa aman dan kenyamanan. Kedua, rasa dari Hygge. Yang ini sangat sederhana dan mudah untuk kita hubungkan. Rasa Hygge adalah segala sesuatu yang manis dan menghibur. Mungkin kamu penasaran kenapa hal yang manis? Karena orang Denmark mengkonsumsi makanan manis 2 kali lipat lebih banyak daripada rata-rata negara di Eropa. Ketiga, suara dari Hygge. Suara Hygge sebenarnya terkait dengan tanpa suara. Dengan tidak adanya suara, kau bisa mendengar suara-suara kecil yang menenangkan. Seperti tetesan hujan di atap, suara angin di luar rumah, atau bahkan suara serangga di malam hari. Suara apapun yang kamu kaitkan secara pribadi dengan lingkungan yang aman dan nyaman bisa menjadi Hygge. Keempat, perasaan dari Hygge. Perasaan ini dapat berasal dari kontak fisik atau dirasakan dalam hati. Misalnya, seperti berlindung di balik selimut yang hangat saat tidur di malam hari. Kelima, melihat Hygge. Denmark sangat bangga dengan pencahayaan mereka, yang memainkan peran utama dalam melihat Hygge. Pencahayaan redup dan lembut lebih disukai karena selain kamu bisa melihatnya, kamu juga bisa merasakannya. Hygge adalah tentang belajar untuk menjadi puas pada kondisi kamu saat ini. Lupakan target yang harus dicapai di hidupmu untuk sementara waktu. Nikmati waktumu bersama orang yang dicintai dan bersikap baiklah dengan dirimu sendiri. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.